Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Pada pertemuan kita kali ini kita bahas tentang riba ya, konsep riba dalam akad muamalah klasik. Riba itu adalah muqabalatu iwadin bi akhar majhulit tamatsul fi mi'yar syar'i halatul aqdi, yaitu mengganti sesuatu ya dengan yang lain atau pertukaran dengan yang lain tetapi majhulit tamatsul, tidak diketahui sisi persamaan ukurannya dalam ukuran syar'i ya. Kalau misalkan beras ya kilogram, kalau misalkan ada yang liter, ada yang gram dan begitu seterusnya, itu ukurannya tidak diketahui atau memang jelas-jelas berbeda ukurannya pada saat akad, itu akan terjadi yang namanya riba. Atau diakhirkan, pertukarannya diakhirkan, baik keduanya atau salah satunya, itu juga bisa dikatakan riba. Nah, riba ini hukumnya haram, itu sudah kesepakatan para ulama. Jadi siapapun ulamanya, siapapun orang Islam harus menyampaikan bahwa riba itu haram. Nah, berkaitan dengan sesuatu yang dalam arti bahasa bukan riba, itu masuk ke dalam ranah ijtihadiyah. Kayak misalkan bunga bank itu masuk ke ranah ijtihadiyah. Kalau dia menyamakan bunga bank dengan riba, maka berarti haram, karena kias dengan sesuatu yang dikiaskan itu jelas mengikuti hukumnya. Kalau memang bunga bank itu disamakan dengan riba, maka berarti haram bunga bank itu. Tetapi kalau tidak disamakan, ya berarti memang bukan riba, tetapi ribanya itu haram. Jadi ungkapan dikatakan riba itu pasti haram, pasti gitu ya, pasti haram. Nah, berkaitan sesuatu itu praktek dan lain sebagainya, perlu diketahui prakteknya betulkah mirip dengan riba gitu ya. Kalau misalkan mirip dengan riba, maka dalilnya ya kias, dikiaskan dengan riba. Nah, berkaitan dengan ini kita perlu memahami bahwa wa innama yakunu fi dzabi wal fiddah wal mat'umat. Jadi konsep dasar awal bahwa diharamkannya riba itu hanya ada pada terjadinya riba atau disebut dengan barang-barang ribawi, barang-barang yang punya potensi terkena riba. Itu hanya ada fi dzahabi wal fiddah wal mat'umat, yaitu hanya ada pada emas ya, kemudian perak dan makanan. Makanan ini makanan yang iqtiyatan, makanan yang untuk kekuatan, berarti makanan pokok gitu ya. Atau tafakuhan yang sebagai buah-buahan ya, atau tadawian yang dijadikan sebagai obat-obatan. Itu termasuk mat'umat gitu ya. Jadi yang terjadi atau barang yang dikatakan punya potensi riba itu adalah zahab, emas, fiddah, perak, dan mat'umat, makanannya apakah itu untuk iktiyatan kekuatan, makanan pokok, atau tafakuhan buah-buahan gitu ya, atau tadawian yang kaitannya dengan digunakan untuk obat-obatan. Selain itu tidak ya, selain itu tidak punya potensi gitu ya, punya potensi kecuali nanti ada transaksi yang berbeda gitu ya. Itu kaitannya dengan emas ya. Wala yajuzu bai'u dzahab bidzahab wal fiddah illa kadzalik illa mutamattsilan naqdan. Kemudian tidak boleh penjualan emas dengan emas ya, tidak boleh penjualan emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, kecuali ukurannya sama. Kecuali ukurannya sama. Kalau ukurannya berbeda, misalkan emas dengan emas, walaupun kualitasnya berbeda ya, kayak misalkan emas dari Arab dengan emas Indonesia, tentunya kadarnya itu lebih tinggi emas yang Arab. Kalau misalkan ditukar dan ada perbedaan ukuran, itu nanti terkena riba, namanya riba fadl, karena ukurannya tidak sama ya, ukurannya tidak sama. Tetapi kalau ukurannya sama, maka bisa tidak terkena riba fadl, tetapi juga punya potensi terkena riba yang lain ya. Kalau misalkan ada tempo pembayarannya atau serah terimanya ditempokan ya.
Kalau tempo pembayaran itu nanti terkena riba namanya riba nasai. Kalau tempo dalam hal pemberian ya serah terima barangnya itu nanti akan terkena riba namanya riba yan gitu ya. Jadi walaupun terbebas pada satu riba tapi punya potensi terkena riba yang lain gitu. Kenapa? Karena pertama tetap harus ukurannya sama, karena ungkapan riba itu kan kalau ukurannya berbeda jelas ada kerugian salah satu pihak gitu ya. Terus kalau misalkan ukurannya sama tetapi serah terimanya atau pembayarannya tempo, itu juga karena barang ribawi itu barang yang fluktuatif ya. Barang fluktuatif itu dia bisa jadi suatu saat harganya naik turun ya. Kalau misalkan ditransaksikan hari ini terus kemudian pembayarannya itu minggu depan, itu bisa jadi harganya naik, bisa jadi apalagi emas ya. Emas itu kan cepat naiknya. Per minggu itu bisa berbeda harganya. Sehingga kalau misalkan transaksinya sekarang terus kemudian pembayarannya minggu depan, ini tentunya akan ada kerugian itu, ada lebihan ya, ada lebihan yang kemudian itu dikatakan riba. Atau serah terima barangnya yang kemudian itu ditempokan, karena tadi barang ribawi itu, barang yang punya potensi terkena riba itu adalah barang yang fluktuatif harganya, sehingga akan terjadi harga yang berbeda antara waktu ke waktu ya, bahkan cepat ya, biasanya cepat. Makanya yang emas, perak, terus makanan ini kan cepat ya, biasanya naik turunnya itu cepat, barang ribawi ya, barang ribawi itu. Oleh karena itu tidak boleh gitu ya, ada 3 aturan. Tidak boleh menjual barang-barang ribawi ditukar dengan barang yang sama, emas dengan emas, perak dengan perak, harus ukurannya sama ya. Kalau tidak sama maka nanti terkena riba namanya riba fadl. Dan juga harus sekaligus kontan ya, pembayarannya kontan, serah terimanya juga langsung. Kalau pembayarannya tidak kontan dalam artian ada jeda waktunya, mungkin sehari, 2 hari atau seminggu, karena barang ribawi tadi ya harganya fluktuatif, maka nanti tidak boleh ya, karena akan terkena namanya, kalau pembayarannya ditempokan itu akan terkena riba namanya riba nasai. Terus kalau misalkan serah terimanya yang tidak secara langsung, itu akan terkena riba namanya riba yan gitu ya. Nah, riba qardi yang kaitan utang piutang itu nanti masuk ke bawahnya riba nasai. Jadi riba nasai itu ada jenisnya, yaitu riba qardi yang kaitannya dengan utang piutang yang harusnya dibayar 1 juta, malah dia bayarnya 1,5 juta misalkan, seperti itu. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami gitu ya, perlu dipahami. Nah, ini ciri-ciri riba secara konsep klasik ya, sehingga perlu diperhatikan apakah itu betul-betul kalau terjadi transaksi sekarang ini yang betul-betul kayak riba ya, mirip riba, maka bisa dikiaskan dengan riba sehingga haram. Tapi kalau kredit misalkan gitu ya, kredit ini kan ada ukuran yang kemudian berubah karena waktu ke waktu. Kayak misalkan saya pada saat waktu SD, teman saya itu hutang 100 rupiah, karena pada saat itu saya waktu SD 100 rupiah itu masih bisa digunakan untuk beberapa transaksi ya, untuk pembelian apa itu masih bisa banyak gitu ya. Tapi sekarang 100 rupiah itu buat apa gitu. Nah, misalkan saya baru ketemu teman saya untuk kemudian membayar 100 rupiah tadi. Nah, apakah saya harus membayar 100 rupiah yang kalau saat ini itu sudah tidak lagi bermakna ya, ataukah saya harus mengganti atau membayarnya itu dengan nilai yang naik 100 rupiah setara dengan pada saat ini kan. Itu yang kemudian perlu dipertimbangkan. Itu yang kemudian akhirnya ada sisi yang berbeda dengan riba. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.